Nah, konten-kontennya mantap. Action. Balik lagi di konten yang paling jarang di channel kita karena kita nge-review barang-barang. Cuman pas kalau ada rezeki, pas ada rezeki kita beli barang ya udah kita review. Daripada nggak ada konten kan ya Tip ya. Daripada meneng-menengan. Nah, bersama saya Amir Ahmed. Saya Latif Muhammad. Selamat datang di apa ya? Ya wes konten review. Gak review. Jadi kita habis beli tenda dari Mountain Inn dengan tipe Borneo dengan kapasitas 4 orang. Dan sebenarnya dari tenda Borneo itu, dari tipe Borneo dari Mountain Inn itu ada tiga jenis. Ada yang 2 person, ada yang 4 person, ada yang 6. Dan kebetulan kita ngambilnya yang 4 karena 4 itu kayaknya udah cukup lah Tip ya. Emang 4 itu mungkin di gunung Indonesia nih bener-bener cocok ya Mas ya. Karena kalau terlalu gede kita itu susah nyari campgroundnya. Sebenarnya enak sih kalau gede itu kayak luas gitu ya. Tapi dari tingkat kehangatan juga beda. Kalau lebih banyak orang di dalamnya gitu kan lebih hangat gitu Tip ya. Lebih efektif lah ya. Nyari campgroundnya nggak terlalu susah. Nah gitulah. Dan barangnya seperti apa? Langsung aja. Yuk, madon. Nah, ini dia. Beratnya tadi berapa ini tuh? 4,1 kilo. 4,1 kilo ini aku belinya di harga sekitar 600 sampai 700. Kalian bisa cari sendiri lah di Shopee atau di Tokopedia. Kalau di ininya di packingnya itu tulisannya ada 6 kilo. Mungkin ini ada berat dimensi atau apalah. Ya udahlah, nggak usah kelamaan langsung kita buka. Kita apa isi Unboxing. spek dalam-dalamnya juga penikmat senjata yang gini. Ini kapasitasnya itu ada buat 4 sampai 5 orang. Tulisannya 4. Seri 4 cuman sebenarnya cukup buat 4 sampai 5 orang. Sebenarnya cukup sih kalau buat 13 orang. Tapi berdiri semua gini. Kan turu. Gini. Gak bayang aja loh. Surat tembusan. Kita ambil warna orange karena buat foto-foto tuh kece warnanya ini. Lebih mencolok Mas. Ngejreng banget ya ternyata ya. Mungkin di kamera gak kelihatan warna oranye, tapi di sini bener-bener orange. Oranye tuh. Nah, langsung kita lihat. Ini tasnya ya. Tasnya. Nggak terlalu ini ya? Apa? Iya Mas, longgar. Jadi biasanya kalian kalau mau packing tenda biasanya susah buat masukin ke tasnya karena tasnya terlalu kecil gitu loh. Ini tasnya masih longgar gini lah. Jadi kalau buat di packing tuh aman lah ya, nggak terlalu ngoyo yang mau narik gini. Dan di sini di sini sendiri ada tali juga. So, warna orange. Welcome baby. Come on. Ini benar-benar kece kalau buat foto-fotoan di gunung. Dengan harganya yang murah sekitar 600 sampai 700 ribu. Mantap. Ini mungkin bakal jadi apa? Tendanya sudah umat Indonesia. Karena memang cocok buat gunung-gunung Indonesia. Apalagi kita naik pas musim hujan. Oke. Nah, di dalamnya ada apa aja? Coba kita lihat. Oke. Dari ini dulu ya. Ya, oke. Oh, ini double layernya, outernya, flysheet. Ini nggak ada buku manualnya kan? Biasanya ada buku manual. Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, ya wes karena gak ada buku manual, buat kalian pengen tahu data-data dari tenda ini, cukup melihat video kita dan jangan skip iklannya. Mantap. Nah ini outernya ini outernya dipakai polyester PU 2500. PU 2500 itu udah cukup banget lah Tip ya. Iya. Buat nahan air di hutan-hutan tropis di Indonesia sebenarnya udah cukup lah. Nanti kita cobain setahan apa di airnya. Untuk jahitannya ini Mas. Ini jahitannya sendiri pakai sim tape. Ini udah rapet banget. Tidak gampang sobek ya. Nggak gampang sobek. Terus biasanya kan kalau jahitannya kurang rapet, kita itu air tuh bisa masuk di jahitannya. Nah ini kalau udah pakai sim tape sih, meskipun di dalamnya nggak ada karet, kan ada beberapa tenda yang dalamnya tuh ada karetnya. Ini meskipun nggak ada karetnya cukup aman udah. Ini. Untuk frame-nya kita lihat dulu ya speknya. Wadahnya sih mantep lah ya. Biasanya kan tipis. Ini wadahnya kayaknya awet sih, lebih awet. Frame-nya kita lihat speknya. Wow, warna orange sama kayak outernya. Ini tuh semenjak tahun 2020-2019 tenda yang banyak dibeli dan disukai para pendaki tuh yang frame-nya udah warna orange.
ketebalannya berapa nih, Tep? 8,5 cm. Mili dong. Mili. 8,5 kilo. Pucuk kini nang agel cuk. Goblok. Nah, ini frame-nya ini buat yang di teras, ini buat tenda utama. Ada 2. Jadi kalian kalau mau ngukur, oh ini ukurannya sama. Oh, lebih tinggi. Yang lebih tinggi ini mungkin teras ini Mas. Buat teras. Yang lebih Bener. tinggi mungkin buat teras ini. Terus apa lagi, Tep? Ini Mas, ini rekomendasi banget ya buat gunung-gunung Indonesia. 8,5 ini udah 8,5 udah cukup tebel sih buat nahan angin, buat nahan apa. Nahan goyang juga. Kon lancuk goblok. Jangan ditiru kelakuannya Latep. Nah, oke, taruh bawah dulu ini ya. Outernya udah kita review. Nah, ada apa aja ini? Sumpah nih, aku seneng ya wadahnya sih. Kita tuh sering kalau tenda kita pasti wadahnya Kesulitan. tuh kesulitan ngewadahin, terus wadahnya juga gampang rusak. Nah, ini benar gede banget. talinya juga Wow, dapat setema lah, warnanya juga. Dan untuk pasaknya itu pakai yang kayak gini. Ini galvanis steel ukuran 4 mili dan kalau udah galvanis steel udah cukup kuat, tapi kalau kalian kurang yakin ada lah yang lebih tebelan dari ini. Sebenarnya kita tuh review jujur-jujur aja. Ini kebetulan bahan yang ini emang tahan karat. Cuman dia lebih tipis, ada gampang bengkoknya gitu loh. Iya. Tapi ini udah dapat 18 piece. Cukup lah buat biasanya tenda tuh 4. Terus Ini masih sisa kayaknya, ini masih sisa ini. kalau dipasangin talinya sama tali samping kayaknya Banyak masih kuat. sisa 2 atau 3 lah. Mantap. Loh, brandednya ori. Jadi kalian jangan sampai salah ya. Ada tag Ada taggingnya. untuk teras untuk alas. Nah, untuk alasnya sendiri ini pakai bahan PE yang udah cukup tebel. Dan Jangan gampang ngerembes ya. enteng juga. Jangan Nah, mengeres. kenapa? Biasanya kan kalian ada yang nemuin, ada yang pakai kayak outer itu, ada yang pakai semacam terpal gini lah, kalau di bahasa Indonesia namanya terpal. Ini karena sebenarnya lebih efektif kalau untuk gunung-gunung di Indonesia dan tanahnya itu berkontur bebatuan dan banyak akar-akar gitu, jadi nggak gampang jebol. Ya. Nggak gampang jebol. Dan Gampang. enteng juga. Ini juga gak gampang ngerembes ya Mas. Tapi ngerembes enggaknya tergantung pemasangan gitu. Iya. Iya, kalau biasanya kalau masangnya kurang rapet ininya Bisa ngerembes. Anu sih apa kayak menggenang gitu Iya. lagi. Nah, ini nanti kita bakalan pasang, terus kita bakal lihat ketahanan airnya di gunung kayak gimana. Langsung kita ke gunungnya dan kita langsung pasang. Gokil, seniat iki untuk konten review. Oke, langsung sekarang 1, 2, 3. Nah, sekarang kita udah pasang tendanya. Kita lagi ada di campground. Nah, kebetulan ini tenda kemarin udah kita pasang 1 harian Mas. Semalaman. Dan kemarin tuh sangat hujan. Mungkin ya lumayan deras lah. Nah, masih kelihatan rintik-rintiknya. Bekas-bekasnya ini hujan. Nah, dan airnya nggak masuk sama sekali. Udah kita buktiin selama 1 malam. Sekarang kan tendanya udah kita pasang. Tinggal kita review, kita lihat dalamnya ya. Habis ini sekarang kita masuk di dalamnya. Mari Ini kita sekarang Iya, wis. Udah, ini kita buka. Nah, ini seperti tenda pada umumnya. Cuman ini kan biasanya ada yang ke atas ya, Tim ya. Ini di samping. Ini ke samping. Ada 2 layarnya, ada yang buat jaring-jaring, ada yang pakai PU. Sama seperti biasanya yang 2500, sama seperti yang di luar. Oke, untuk dalamnya lumayan besar ya, teman-teman. Kan kemarin kan biasanya tenda-tenda pada umumnya itu kan kalau harga segini dapatnya lebarnya 2 meter kali 2 meter. Ini kan 2 meter 10 kali 2 meter 10 di dalamnya. Jadi ada space agak gede lah buat kaki kalian bisa selonjor. Coba kamu tiduran deh. Tiduran coba. Oh, ini lebih banget Mas. Nah, Oh. tuh. Zoom coba dan lihat dong. Liatin latih dong. Ini udah. Nah, begitu. Kak. Mas tangan sih kurang cukup, Bro. Nah. Oh iya itu. Sampai tangan sampai kaki. Tinggimu berapa sih, Dek? 160 lah, Bang. Enggak 167-an, Won. Ya, sekitar segitu lah. Nah, sekitaran segitu.
Itu kaki udah di pojok sampai tangan terlentang ke atas. Ini bisa belum nyampe loh. Nah, kalau di dalamnya ini kan pakai terpal. Terus ada cantolan buat Lampu tenda. Terus di kanan kirinya itu ada 2 buat sakunya. Sekarang kita coba ketahanan air buat double layernya. Let's go. Camen aja dong Mas yo. Iya. Ini kita ada di campground, makanya kita ada bot. Coba Tip. Kita akan coba istilahnya. Ini loh, aku video dari dalam. Ayo Tip. Nggak bocor sama sekali, nggak ada ini tuh. Airnya jatuh ke situ. Ini. Samping Tip, samping sini Tip. Tuh. Nggak ada yang bocor. Ini karena ada apa namanya? Terasnya. Coba lebih dekat Mas. Ya, coba Dan. Jangan kanan coba ya. Bisa apa? Pelan. Listen. Ini aku ada di dalam ya guys. Bisa. Wis. Guys. Sisi lurutnya. Ini bener-bener nggak langsung nggak tembus. Langsung jatuh, air langsung jatuh loh. Udah dilihat sama kamu? Ini bener-bener akan jadi tenda sejuta umat ya. Iya. Buat orang-orang yang naik gunung ketika musim hujan. Ini pas banget. Yuk. Tenda bukan sembarang tenda. Yang dekat merapat, yang rapat mendekat. Ya betul Mas. Guys. Nah, itu tadi tendanya udah kita review. Ini kita kan nggak dipromosiin. Jadi terserah kalian mau beli atau enggak, atau kalian ada persewaan di tempat lain. Nah, buat kalian yang mau sewa-sewa tenda, ini tenda yang disewakan juga seperti ini yang ada di Nona Petualang. Kalian cari sendiri, itu adalah persewaan terbesar dan terbaik di Surabaya. Area Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Ada 2 tempatnya, ada yang di Surabaya Tengah, ada yang di Surabaya Barat. Jadi kalian yang dari Gresik, yang dari Sidoarjo bisa datang ke langsung sewa di Surabaya Barat, gitu. Instagramnya @nonapetualang. Langsung kalian cari, pasti ketemu. Warna kuning lah pokoknya. Untuk teman-teman yang punya tenda kotor atau apa ya Mas, habis kena hujan apa, bisa dilondrein di sana. Di sana ada tempat laundryan juga dan persewaan juga sangat lengkap di sana. Laundrynya juga dijamin bersih dan murah daripada kalian di rumah gitu kan, pakai tenda dipasang dicuci, wis biar nggak ribet-ribet. Tenda, carrier, dan semua peralatan kalian bisa dicuciin, di laundryin di Nona Petualang. Dan kalau dicuci di sana itu untungnya kalau kita bawa barangnya pulang itu kotor, itu bisa dikembalin lagi ya. Jaminan bersih, kalau nggak bersih balikin lagi. Gitu ya. Udah, sekian itu saja video kita kali ini. Semoga cukup informatif, semoga cukup memberikan referensi-referensi juga buat kalian. Saya Amir Ahmed, Saya Latif Muhammad. jangan lupa Budal. Yo. So